Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Kulmila, NIM 9312065919. Di sini saya akan menjelaskan review materi yang telah diajarkan oleh Ibu Siti Nurhayati dalam mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan yang pertama adalah pengertian sengketa dan pemicu terjadinya sengketa. Sengketa yaitu perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian karena adanya suatu hubungan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Dan pemicu terjadinya sengketa yaitu karena hubungan masyarakat, negosiasi, prinsip, kesalahpahaman, transformasi, dan salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan tersebut atau adanya hubungan prestasi. Kelebihan dan kelemahan arbitrase yaitu kelebihannya dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif. Yang ketiga adalah para pihak dapat memilih arbiter yang merupakan keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan secara jujur dan adil. Yang terakhir adalah putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat. Kelemahannya yaitu arbitrase belum dikenal dengan luas, dan yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai. Dan yang terakhir adalah lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Sejarah dan perkembangan arbitrase di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, arbitrase mempunyai sejarah yang panjang, berawal dari sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi di negara Yunan dan dimasukkan ke dalam Roman Ius Gentium atau yang merupakan hukum nasional kemudian dikodifikasi dalam Corpus Juris Civil. Dan pada tahun 1958 lahirlah Konvensi New York yang merupakan gabungan dari revisi dan The Geneva Protocol on Arbitrage Clausal dan The Geneva Convention of the Execution of Foreign Award. Konvensi New York 1958 ini dibentuk untuk mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diputuskan oleh Badan Arbitrase Internasional yang berada di luar negara anggota konvensi tersebut. Setelah itu, pengertian mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Persamaan dan perbedaan arbitrase dengan mediasi. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Dan yang kedua adalah kedua-duanya menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral. Dan yang terakhir adalah kedua-duanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah. Perbedaannya, dari segi proses, pihak yang mengatur dalam mediasi adalah mediator, sedangkan dalam arbitrase adalah arbitrator. Dan dari jangka waktu, arbitrase waktunya 3-6 bulan, sedangkan mediasi lebih singkat yaitu 3-6 minggu. Sedangkan dari cara negosiasinya, dalam mediasi bersifat kompromis, sedangkan arbitrase sama keras pada prinsip hukum. Peran dan fungsi mediator. Perannya yaitu melakukan diagnosa konflik permasalahan, berusaha memaksimalkan mungkin agar terciptanya keberhasilan dalam proses mediasi. Dan yang terakhir adalah membantu para pihak mengumpulkan informasi penting. Fungsi dari mediator adalah membantu pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang terbaik tanpa menyalahkan salah satu pihak. Dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara pihak. Dan yang ketiga adalah mendorong terciptanya suasana yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mengklarifikasi masalah-masalah pada para pihak tersebut.
lembaga-lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu diantaranya yang pertama adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, yang kedua adalah Badan Arbitrase Syariah Indonesia atau Basyarnas, dan yang ketiga adalah P3BI, Panitia Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia, dan yang terakhir adalah BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. BANI adalah lembaga independen yang bertindak secara otonom dalam menegakkan hukum dan keadilan, dan menyelenggarakan proses arbitrase dan APS lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan para pihak melalui perjanjian atau klausa arbitrase kesepakatan lainnya. Yang kedua adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.